Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Desyona Handayani. Saya anggota Laskar CPNS Golongan 3, Angkatan 1, Kelompok 1, Kota Padang, tahun 2022. Saya akan membacakan resume manajemen ASN sebagai tugas individu agenda 3. Materi dalam manajemen ASN, yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Adapun materi pertama, kedudukan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika, profesi bebas dari interferensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terdiri atas 1. PNS, 2. P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Sedangkan P3K yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peran ASN. Pegawai ASN berfungsi 1. Pelaksana kerjaan publik, 2. Pelayanan publik, 3. Perekat pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Peran dari pegawai ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Hak ASN adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum baik pribadi maupun umum. Adapun hak PNS dan P3K. Hak PNS yaitu mendapatkan gaji tunjangan dan fasilitas, mendapatkan cuti, mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, mendapatkan perlindungan dan mendapatkan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yaitu mendapatkan gaji dan tunjangan, 2. Mendapatkan cuti, 3. Mendapatkan perlindungan dan mendapatkan pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada ASN, yaitu 1. Jaminan kesehatan kerja, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Jaminan kematian, 4. Bantuan hukum. Kewajiban ASN. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah satu yang sepatutnya diberikan. Adapun kewajiban pegawai ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 8. Bersedia ditempati di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas bangsa. Integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ASN. 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik
atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi publik atau peraturan sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Materi kedua yaitu sistem merit. Sistem merit pada dasarnya adalah konsep dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaan atau kompetensi dan kinerja. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam atau untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Pada konteks sistem merit dalam pengelolaan ASN, merit system adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu Undang-Undang ASN memandang bahwa sumber daya manusia SDM adalah aset yang harus dikembangkan. Dengan dasar tersebut, maka setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas diri. Manajemen yang baik bagi ASN adalah kunci untuk memenuhi perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Melalui merit system, ASN akan mendapatkan bentuk reward dan punishment sebagai dampak dari proses produktivitas kerja dan diharapkan mampu memenuhi aspek equality di kalangan ASN. Landasan keputusan yang diambil oleh sistem merit. Yang pertama, kualifikasi, 2, kompetensi, 3, kinerja. Dalam sistem merit, pengajian promosi mutasi, pengembangan kompetensi, dan lainnya, keputusan juga didasarkan sepenuhnya pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan juga pertimbangan kualifikasi, dan tidak berdasarkan pada pendekatan dan rasa kasihan. Jaminan penerapan sistem merit, yaitu sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit ada pada pasal 55, yaitu mengatur tentang manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi mutasi, penilaian kinerja, pengkajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. 2. Pasal 93 mengatur manajemen P3K. Undang-Undang ASN harus menerapkan sistem merit, menetapkan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Pelaksanaan sistem merit ada 1. Perencanaan kebutuhan pegawai atau planning, 2. Monitoring, 3. Pengembangan kompetensi, 4. Promosi, 5. Mutasi, 6. Penghargaan. Perencanaan ada perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. B. Proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. C. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangannya sesuai subjektif atau lainnya. Monitoring, penilaian, dan pengembangan. A. Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. B. Pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. C. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. D. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja yang sesungguhnya dari seorang pegawai. E. Promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. 1. Yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau melaksanakan sistem merit ini pada instansi pemerintah. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan dan EB yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menindakkan pejabat dan berwenang
dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dan pengelolaan ASN. Materi ketiga yaitu mekanisme dan pengelolaan ASN, yaitu ada A. Manajemen PNS dan P3K, B. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, C. Organisasi, D. Sistem informasi ASN, dan E. Penyelesaian sengketa. A. Manajemen PNS dan P3K. 1. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penempatan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua dan perlindungan. 2. Pada manajemen P3K, manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan penilaian kinerja, pengkajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. B. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. 1. Pengisian jabatan pimpinan tinggi. 2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat. 3. Pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah. 4. Penggantian pejabat pimpinan tinggi. 5. Pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. 6. Pegawai ASN yang menjadi pejabat. C. Organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: 1. Jaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. 2. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. D. Sistem informasi ASN. Adapun sistem informasi ASN memuat 1. Data riwayat hidup, 2. Riwayat pendidikan formal dan non formal, 3. Riwayat jabatan dan kepangkatan, 4. Riwayat penghargaan tanda jasa dan tanda kehormatan, 5. Riwayat pengalaman berorganisasi, 6. Riwayat gaji, 7. Riwayat pendidikan dan latihan, 8. Daftar penilaian prestasi kerja dan riwayat hidup, 9. Surat keputusan dan kompetensi. Yang selanjutnya, penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Adapun upaya administratif terbagi dua, yaitu pertama, keberatan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusan disampaikan kepada pejabat yang berwenang hukum. Kedua, banding. Banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Terima kasih.